Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi ya tentang kesetimbangan kimia, yaitu tentang fungsi konstanta kesetimbangan atau biasa disingkat nilai K, teman-teman. K besar ya. Jadi pendahuluan dulu, fungsi konstanta kesetimbangan itu ada dua, teman-teman. Biasanya itu yang pertama untuk memprediksi arah reaksi. Yang kedua itu untuk menghitung konsentrasi baik reaktan maupun produk saat reaksi itu setimbang, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk menentukan arah reaksi itu dapat diprediksi dengan cara membandingkan nilai Kc dengan nilai Ki, di mana nilai Kc itu bedanya, ini perbedaan ya teman-teman ya, perbedaan antara nilai Kc dengan nilai Ki. Nah, kalau nilai Kc itu adalah perbandingan konsentrasi antara produk dan reaktan saat setimbang, teman-teman ya. Saat setimbang. Nah, kalau nilai Ki itu perbandingan antara produk dan reaktan tidak harus saat setimbang, teman-teman. Bisa di awal biasanya atau di awal reaksi. Jadi kalau kita tahu perbandingan produk dan reaktan di awal reaksi dan kita bandingkan dengan nilai Kc, nanti kita bisa tahu arah reaksi itu ke kiri atau ke kanan. Kalau nilai Q-nya itu kurang dari Kc atau lebih kecil daripada Kc, berarti kan konsentrasi reaktannya itu lebih banyak dibanding konsentrasi produk, ya kan? Berarti nanti reaksinya itu akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Kalau nilai Q-nya itu sama dengan Kc, otomatis berarti dia reaksinya sudah setimbang, teman-teman ya. Setimbang atau equilibrium berarti ya. Nah, kalau nilai Q-nya itu lebih besar daripada nilai Kc, berarti produknya itu lebih banyak dibanding reaktan, otomatis reaksinya itu akan bergeser ke arah kiri atau ke arah reaktan. Jadi ingat ya, kalau nilai Q-nya itu kurang dari Kc, berarti reaksinya itu bergeser ke arah produk. Kalau nilai Q itu sama dengan nilai Kc, berarti dia saat sistemnya itu equilibrium atau saat setimbang, teman-teman. Nah, kalau nilai Q-nya itu lebih besar daripada Kc, berarti otomatis produknya lebih banyak dan reaksinya itu akan bergeser ke arah reaktan. Nah, ini bisa kita lihat di sini nih. Kalau Q-nya besar, berarti dia ke arah kiri, ya kan? Lebih cenderung membentuk reaktan. Kalau Q-nya kecil, itu dia berarti ke arah kanan atau dia cenderung membentuk produk. Seperti itu. Nah, di sini ada soal, pada awal reaksi ada 0,249 mol N2, lalu ada 3,21 kali 10 pangkat min 2 mol H2 dan 6,42 kali 10 pangkat min 4 mol NH3 dalam sebuah wadah reaksi. Itu wadah reaksinya adalah 3,5 liter pada suhu 375 derajat Celcius. Jika konstanta kesetimbangan atau Kc untuk reaksi tersebut adalah, ini reaksinya teman-teman ya, N2 ditambah 3H2 itu menjadi 2NH3. Nilai Kc-nya adalah 1,2 pada suhu tersebut. Nah, tentukan apakah sistem tersebut berada pada kesetimbangan atau tidak. Nah, jika tidak, prediksi arah reaksinya. Nah, yang mula-mula kita lakukan adalah menghitung masing-masing konsentrasi, teman-teman. Kita hitung konsentrasi N2, H2, dan NH3 dalam satuan molaritas, teman-teman ya. Molaritas itu rumusnya atau persamanya adalah mol per liter, teman-teman. Berarti di sini mol N2 ya, kita hitung dari N2 per liter. Berarti 0,249 dibagi 3,5. Itu hasilnya adalah 0,071 molar ya. Terus molaritas dari H2 itu berarti 3,21 kali 10 pangkat min 2 dibagi 3,5. Itu hasilnya adalah 9,17 kali 10 pangkat min 3 molar. Yang terakhir itu adalah molaritas dari NH3. Itu berarti 6,42 kali 10 pangkat min 4 dibagi 3,5 liter ya. Hasilnya itu adalah 1,83
kali 10 pangkat min 4 molar. Oke. Nah, berarti nilai Q-nya itu berarti kan konsentrasi produk per konsentrasi reaktan ya, teman-teman ya. Nah, berarti konsentrasi NH3 dipangkatkan dengan koefisiennya, teman-teman, pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 dipangkatkan dengan koefisiennya pangkat 3 ya, teman-teman ya. Nah, kita masukin masing-masing konsentrasinya. Berarti NH3-nya itu adalah 1,83 kali 10 pangkat min 4 pangkat 2, teman-teman ya. Dibagi konsentrasi N2-nya itu adalah 0,071 dikali konsentrasi H2-nya adalah 9,17 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3 ya. Oke. Dan didapatkan hasilnya itu adalah 0,611. Ini adalah nilai Q-nya ya. Berarti nilai Q-nya itu adalah 0,611 dan nilai Kc-nya itu adalah 1,2. Berarti kesimpulannya nilai Q itu kira-kira lebih besar daripada lebih kecil daripada Kc nih. Berarti lebih kecil dibanding Kc. Jadi reaksinya itu tidak dalam kesetimbangan ya. Nah, karena Q itu lebih kecil daripada Kc, berarti reaksinya itu bergeser ke arah kanan ya, teman-teman ya, atau ke arah produk seperti itu. Karena kalau Q itu lebih kecil daripada Kc, berarti jumlah reaktannya itu lebih banyak ya, teman-teman, dibanding produknya. Jadi nanti dia akan bergeser ke arah kanan gitu. Terus yang kedua itu fungsi dari konstanta keseimbangan itu adalah untuk mengetahui konsentrasi produk maupun reaktan saat dia dalam keadaan setimbang. Jadi jika kita mengetahui konstanta reaksi keseimbangan untuk reaksi tertentu, kita dapat menghitung konsentrasi dalam campuran keseimbangan dari konsentrasi awalnya seperti itu. Nah, di sini ada soal campuran 0,5 mol H2 dan 0,5 mol I2 dimasukkan ke dalam labu baja anti karat, wadahnya volume 1 liter, teman-teman, pada suhu 430 derajat Celcius. Konstanta keseimbangan Kc untuk reaksi H2 ditambah I2 menjadi 2HI adalah 54,3. Nah, pada suhu ini ya. Nah, terus hitunglah konsentrasi H2, I2 dan HI pada saat sistem itu setimbang atau pada saat kesetimbangan. Oke. Nah, mula-mula kita tulis dulu reaksinya ya. H2 ditambah I2 itu menjadi 2HI ya kan. Berarti ada mula-mula reaksi sama setimbang. Nah, berarti konsentrasinya 0,5 bagi 1 liter ya, teman-teman. Berarti sama ya. 0,5 molar, di sini 0,5 molar ya kan. HI-nya belum ada. Nah, reaksinya berarti di sini min X, teman-teman ya. Jika diasumsikan yang berkurang terus banyak X, di sini min X dan di sini berarti plus 2 X ya, teman-teman. Nah, saat setimbang berarti di sini 0,5 min X, di sini 0,5 min X, di sini adalah 2X, teman-teman. Nah, berarti hubungan antara Kc dan konsentrasi adalah Kc itu kan kita tahu ya, konsentrasi produk per konsentrasi reaktannya. Nah, berarti Kc-nya sendiri adalah 54,3, itu produknya adalah 2HI ya. 2HI berarti 2X. Dia punya koefisien 2, berarti dipangkatin 2, teman-teman. Terus reaktannya itu adalah H2 berarti 0,5 min X dikali 0,5 min X. Ini yang I2, teman-teman ya. Nah, berarti ini bisa kita tulis 54,3 itu sama dengan 2X pangkat 2 sama 0,5 min X pangkat 2 ya kan. Nah, berarti ini bisa kita akarin ya. Ini pindah ruas, teman-teman ya. Kuadratnya pindah ke sini, berarti 54,3 akar 54,3 sama dengan 2X per 0,5 min X. Nanti kita dapat akar dari 54,3 adalah
7,37 sama dengan 2x per 0,5 min x. Dan nanti nilai x-nya itu kita dapat adalah berarti 0,393 molar. Nah, karena kita cari konsentrasi masing-masing ini saat setimbang ya kan. Berarti MH2 saat setimbang itu adalah 0,5 min x ya. Min x sama dengan berarti 0,5 min yang ini teman-teman ya. X kita dapat 0,393. Itu hasilnya adalah 0,107 molar. Terus molaritas I2 saat setimbang itu berarti 0,5 min x juga, sama berarti hasilnya ya 0,107 molar. Nah, terus molaritas HI saat setimbang itu adalah 2x, berarti 2 dikali ini ya 0,393, itu hasilnya adalah 0,786 molar. Nah, ini adalah masing-masing konsentrasi produk maupun reaktan saat setimbang, teman-teman. Ini adalah salah satu fungsi dari konstanta keseimbangan atau Kc ya. Kita bisa tahu konsentrasi produk maupun reaktan saat setimbang seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman untuk diskusi dan pembahasan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.